Kak, silakan mulai. Baik, kalau begitu kita mulai saja untuk sesi Semangat, semangat. diskusi di Iya ruang Pak. kolam donasi ini untuk kita mempraktikkan apa Asep dulu yang anjing. Asep. Oh di kelas ya Pak. Mantap Pak. Kita mulai saja untuk praktek barangkali ya kita praktek untuk bagaimana kita mensimulasikan pola coaching gitu kan, pola coaching yang nanti kita akan bersama-sama untuk mensimulasikan. Dan yang pertama adalah barangkali saya peserta CGP Hadi Sumanto untuk berkapasitas sebagai coach, lalu kemudian Pak Guntur sebagai coaching. Dengan masalah yang diangkat dari Pak Guntur itu adalah mengenai disiplin atau kedisiplinan anak-anak terkait dengan sampah gitu kan, kesadaran untuk membersihkan sampah di lingkungan sekolah barangkali seperti itu. Gambaran umum kaitan dengan coaching yang akan dilakukan dalam simulasi kali ini. Baik, kita mulai saja. Oke Pak Guntur, selamat pagi Pak Guntur. Selamat pagi Pak. Iya, senang sekali bisa bertemu hari ini. Dan bagaimana kabarnya Pak hari ini? Sehat? Alhamdulillah, dia sehat Pak. Alhamdulillah. Ya, gini ya Pak Guntur, kita santai saja untuk pola ngobrol hari ini. Nah, kira-kira gini Pak Guntur, kemarin kan kita sudah buat semacam appointment ya atau janji untuk kita bertemu di pagi ini. Kira-kira hal apa yang mungkin Pak Guntur bisa ceritakan gitu kan kepada saya kaitan dengan keluhan atau hal lain barangkali yang sifatnya perlu kita pecahkan bersama begitu Pak Guntur. Iya nih Pak, jadi anak-anak di sekolah saya itu sampahnya masih sembarangan gitu, walaupun sudah ditegur beberapa kali juga tetap buang sampahnya. Jadi tiap pagi itu sudah pembalatak lagi Pak. Itu gitu ya. Ya Pak, kalau masalah itu kan pada dasarnya sama ya di hampir di setiap sekolah juga seperti itu. Kadang-kadang kan bukan berarti kita hanya tidak mendisiplinkan mereka gitu ya, tapi ada saja begitu kejadian itu sama juga Pak terjadi di sekolah saya dan juga sekolah lain barangkali seperti itu. Nah, hal tersebut itu barangkali sudah menjadi kebiasaan, tapi kebiasaan yang buruk tentunya begitu kan Pak ya. Nah, makanya barangkali ke depan itu kan kita intinya ingin ada sesuatu yang berubah gitu. Kira-kira poin apa gitu Pak yang menjadi penyebab barangkali? Poin apa itu? Maksudnya gini Pak, kan gini masalahnya itu anak-anak kita tuh kurang disiplin ya, katakan seperti itu kaitan dengan kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, kira-kira ini yang menjadi poin penyebabnya itu kenapa mereka jadi tidak disiplin begitu Pak? Artinya mereka itu tidak memiliki kesadaran untuk membersihkan sampah yang mereka lihat baik di lingkungan sekolah ataupun di dalam kelas. Termasuk mungkin juga mereka kan ketika selesai jajan itu artinya sembarangan gitu membuang bekas makanan tersebut atau bungkus makanan tersebut. Nah, kira-kira penyebabnya itu seperti apa Pak kira-kira? Mungkin karena fasilitas sekolah juga Pak, jadi tempat sampah yang besar itu kan cuma 2 kelas ada 1 gitu, jadi tiap 2 kelas 1 tempat sampah gitu Pak. Memang anak-anak itu agak kejauhan kalau mau buang sampah seperti gitu Pak. Jadi habis jajan pasti buang sampah di mana wae. Oh, jadi intinya kan sebetulnya kita sudah tahu ya, sudah teridentifikasi begitu akar permasalahannya kenapa mereka itu sementara jumlah murid banyak kan begitu kan di sekolah Pak Guntur, dan setiap hari pasti kan anak-anak itu dikasih uang jajan, kemudian mereka jajan, yang namanya jajanan kan pasti berbungkus dan berplastik ya, sehingga memungkinkan si bekas makanannya itu kan berserakan di mana-mana. Tadi sudah diketahui permasalahannya ternyata karena memang kita juga kan masalahnya ada di kita gitu kan ya, ada di kita dalam artian kita tidak memberikan fasilitas optimal yang memadai begitu kepada peserta didik atau kepada murid-murid untuk membuat istilahnya mereka menjadi seperti yang kita harapkan untuk kaitan dengan disiplin membuang sampah. Nah, kira-kira bisa nggak
Pak misalkan kita upayakan ke depan untuk kemudian agar mereka itu betul-betul seperti yang kita harapkan, dalam artian poin untuk mereka sadar bahwa kebersihan sekolah itu penting. Nah, kira-kira bisa nggak kita berupaya begitu Pak untuk kemudian meminimalisir, kemudian membangkitkan kesadaran mereka dengan cara-cara kita agar mereka itu sadar, kira-kira langkah apa yang bisa ditempuh gitu Pak? Nah itu Pak, pernah juga membuat tempat sampah 1+1, tapi namanya juga anak-anak, jadi tempat sampahnya juga sampai rusak gitu Pak, dipakai mainan. Tapi yang bikin saya kesal itu ya anak-anak itu udah sering ditegur gitu, jangan buang sampah sembarangan tiap pagi, jangan buang sampah sembarangan tiap pagi, sebelum masuk pasti harus opsi dulu mengambil sampah-sampah gitu. Tapi tetap aja besoknya udah gitu lagi Pak, udah buang sampahnya di mana kayak lah, seperti gitu. Iya, ya seperti itulah ya fenomena anak-anak Pak. Jadi sebetulnya ada beberapa hal gitu ya yang bisa mengubah seperti itu. Tadi seperti yang kita sudah bahas, dan tentu poinnya sudah didapat gitu ya sama Pak Guntur juga. Nah kemudian Pak, apakah misalkan sampai hari ini itu masih berjalan itu pola-pola yang tadi semacam setiap pagi anak-anak membersihkan sekolah dengan dikomando gitu kan, dikomando oleh guru, bahkan guru terjun langsung gitu ke lapangan untuk memberikan contoh kepada mereka. Hal itu masih berjalan Pak sampai hari ini? Masih Pak. Jadi setiap sebelum masuk sekolah pasti harus ngambil sampah dulu. Karena berarti yang berarti ketika pagi-pagi kan dibersihkan gitu Pak ya, pagi-pagi dibersihkan, berarti pas setelah pagi-pagi itu kan lingkungan sekolah bersih, kemudian siangnya barangkali pas istirahat mereka jajan atau makan makanan, kemudian sisanya dibuang sembarangan lagi kan, seperti itu. Ya seperti gitu Pak, berlanjut Pak, hampir tiap hari berlanjut seperti itu. Kemudian sekarang tadi upaya pertama, karena memang pada awalnya kan tadi Pak Guntur bilang bahwa cuma ada 2 tempat sampah yang besar begitu, dan itu jaraknya jauh, mungkin anak juga merasa kerepotan untuk ketika membuang satu saja plastik bekas makanan, nginggig lah istilahnya ke tempat pembuangan sampah. Nah sekarang sudah ini Pak, sudah ada upaya lain, misalkan dengan ada masih ada gitu, tadi kan sudah dibilang masih ada nggak tempat sampah di masing-masing kelas gitu untuk anak-anak? Ya, kalau di masing-masing kelas udah ada Pak, cuma yang kecil gitu. Yang kecil. Ya kalau di kelas emang sudah agak tertib, cuma kalau di luar seperti itu. Jadi waktu istirahat itu kan jajan, makan, lung gitu. Seperti itu. Iya. Jadi intinya, nah sekarang kan sudah ada upaya, tapi mungkin ada nggak kira-kira Pak hal lain yang mungkin bisa jitu dan juga mujarab barangkali untuk ke depan? Karena kan langkah tadi pertama sudah kita laksanakan ya, kaitan dengan kekurangan tempat sampah kita sudah minimalisir, sudah upayakan untuk ada di tiap ruangan kelas walaupun yang kecil gitu. Nah tapi kira-kira nih Pak, langkah apa lagi barangkali yang bisa kita bisa Bapak lakukan untuk meminimalisir atau menggugah kesadaran ya, poinnya kan gitu. Jadi bagaimana kita membangkitkan kesadaran anak agar mereka disiplin membuang sampah. Kira-kira langkah ke depan yang akan Bapak bisa lakukan itu, yang akan Bapak upayakan tadi itu langkah seperti apa? Mungkin memasukkan membuang sampah sembarang itu ke dalam keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, seperti itu ya Pak. Betul. Ada lagi Pak? Mungkin itu dulu Pak. Dan ya melakukan opsi sebelum pulang. Jadi ditambah gitu Pak durasinya, pagi-pagi opsi, pas pulang opsi juga. Opsi lagi, mungkin seperti itu Pak. Ya. Terus itu kan upaya ya, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita itu bisa terwujud ya, kaitan dengan menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, asri gitu kan, nyaman, kemudian
Ya, yang paling penting kan masalah kebersihan tersebut terlahir gitu kan Pak ya, dari kesadaran semua warga sekolah untuk kemudian bersama-sama memiliki kesadaran yang tinggi bahwa kebersihan dan kenyamanan keasrian sekolah itu penting, barangkali seperti itu. Ya. Nah, kira-kira Pak, kalau misalkan sudah ada rencana ke depan gitu kan seperti itu. Nah, kemudian apakah semua pihak gitu kan, terutama guru, kepala sekolah, termasuk juga warga sekolah yang lain menghendaki gitu adanya upaya untuk mewujudkan kesadaran berdisiplin kaitan dengan kebersihan sekolah tersebut. Kalau tadi kan kayak membuat kesepakatan kelas untuk kemudian itu keyakinan kelas kaitan dengan kebersihan itu hanya mencakup kelas Bapak saja barangkali Pak ya, hanya kelas Bapak saja. Nah, ada nggak misalkan ruang yang lain untuk secara keseluruhan dalam ruang sekolah supaya yang mungkin bisa menyadarkan atau membangkitkan disiplin secara keseluruhan di sekolah Bapak gitu. Komitmennya mau seperti apa gitu Pak? Iya, mungkin itu juga berkaitan dengan lingkungan sekolah ya, dewan guru yang lain Pak. Jadi kalau kesepakatan kelas dan keyakinan kelas kan di sekolah saja, di kelas saya saja. Betul. Jadi belum sempat juga ngobrol dengan rekan sejawat gitu mengenai kebersihan ini supaya terjadi kesadaran di anaknya sendiri. Seperti itu Pak. Baik Bapak, dan itu tentu sangat luar biasa pastinya ya, nanti berdampak ke depan. Nah, sekarang gini Pak, mulai kapan ini proses ini mau Bapak lakukan untuk kemudian, karena kan barangkali kita sebagai guru ya di sekolah greget juga gitu kalau misalkan menyaksikan tiap hari lingkungan sekolah berserakan, kemudian kotor selalu, sampah di mana-mana. Kita kan greget juga gitu karena memang di pemikiran kita itu pengennya sekolah itu bersih, kemudian ya terbebas dari sampah, minimal kita punya cara. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, kira-kira ini Pak Guntur kapan nih mau mulai untuk melakukan aksinya barangkali untuk agar secepatnya bisa memulihkan keadaan supaya anak-anak dan semua warga sekolah itu betul-betul kembali kepada kesadaran untuk berdisiplin dalam membuang sampah seperti itu Pak. Mungkin saya dari hari Sabtu besok ya akan mencoba berdialog dengan Bapak Kepala Sekolah agar mengadakan rapat juga nanti supaya bisa disampaikan di hari Senin dalam upacara bendera terkait kesadaran siswanya untuk membuang sampah pada tempatnya gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Guntur ya. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Bapak itu dalam kaitan pola meningkatkan kesadaran kita semua warga sekolah, terutama anak didik kita barangkali siswa dan siswi untuk senantiasa tahu betapa pentingnya kebersihan sekolah itu bisa secepatnya terwujud. Dan kira-kira Bapak mungkin bisa mentargetkan tidak Pak? Bisa mentargetkannya maksudnya gini, estimasi waktu untuk bisa memulihkan keadaan tersebut menjadi bahwa siswa itu bisa kembali kepada titik sadarnya, kira-kira berapa lama Pak waktu yang dibutuhkan? Perkiraan waktu mungkin 1 bulan Pak. 1 bulan. Iya. Iya. Dan mungkin perlu berdiskusi dengan kepala sekolah, juga dewan guru, juga komite sekolah terkait pengadaan tempat sampah supaya lebih diperbanyak, juga mungkin menyadarkan anak-anak tentang kebersihan juga berdiskusi juga dengan Bapak kantin mungkin karena jajanannya lumayan ini Pak gitu, jadi sumber sampahnya kan dari sana gitu Pak. Betul. Untuk langkah awalnya akan coba untuk berkoordinasi dulu kan dengan pimpinan, termasuk juga rekan sejawat barangkali di sekolah, dan tentu nanti juga akan bekerjasama dengan pihak-pihak luar begitu kan ya, yang sebagai sumber sampah tadi salah satunya kantin. Baik, Pak Guntur, barangkali sementara cukup sekian untuk coaching kita kali ini, dan apa yang Bapak rasakan barangkali setelah ngobrol dengan saya kaitan dengan polemik begitu yang muncul dalam pemikiran Bapak kaitan dengan disiplin kebersihan di sekolah Bapak. Alhamdulillah saya merasa lega Pak karena bisa mengeluarkan unek-unek, juga bisa mendapatkan ide
ide-ide tentang eh, eh, penyelesaian masalah yang saya hadapi. Baik, Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa tercapai begitu kan ya, terutama harapan Pak Guntur untuk membangkitkan dan membangun kesadaran kaitan dengan disiplin di sekolah Bapak. Kita nanti bertemu lagi sesuai dengan target capaian kita. Barangkali kita akan ngobrol-ngobrol lagi di bulan depan, Pak Guntur ya. Dan mudah-mudahan tentu kita bisa bersemangat dan juga sukses untuk melaksanakan kegiatan kita, dan paling utama barangkali kita berharap apa yang jadi capaian dan sasaran serta tujuan kita dalam proses ini khusus Pak Guntur barangkali bisa tercapai. Demikian, terima kasih Pak Guntur. Selamat pagi dan mudah-mudahan kita semuanya tetap sehat dan juga diberkahi. Amin. Demikian selesai barangkali Pak Usin. Terima kasih. Oh, tepuk tangan. Mantap sekali. Bagus. Pak Guntur, ini jangankan Pak Fasilitator atau Pak PP gitu ya. Saya saja melihatnya ini teruntun sekali dari mulai menanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi permasalahan, merencanakan, menggali permasalahan dengan rencana dan sebagainya, sehingga nanti sampai kepada membuat keputusan, menanyakan kapan untuk mengukur tanggung jawab yang akan dilaksanakan, sampai kepada evaluasi perasaan setelah berkomunikasi. Itu mantap sekali, persis lah, bisa divideokan. Bagus, jadi runtun sekali pokoknya. Saya diamati tadi semuanya tahapan-tahapannya itu, saya mah belum tentu, kadang-kadang sok pohoan saya.